13, konflik zaman. Tengoklah dunia semu yang sedang bergolak, bangsa bangkit lawan bangsa, siap di medan laga. Adakah engkau setia, layak hamba Allah, tetap teguh serta taat atas panggilannya? Sudahkah kau melihat hatimu tergerak waktu Tuhan memanggil, kau siap sedia? Seperti nubuat di Alkitab, dunia kita akan bergolak, badai perang kan melanda zaman kita sekarang. Oh, bangunlah umat Allah, beritakan Injilnya, serahkan diri sebagai korban di perkenan Tuhan. Waktu kerja sangat singkat, berjuanglah giat, tolong jiwa yang tersesat, antar mereka pulang. Sudahkah kau melihat hatimu tergerak waktu Tuhan memanggil, kau siap sedia? Seperti nubuat di Alkitab, dunia kita akan bergolak, badai perang kan melanda zaman kita sekarang. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami persiapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Pujilah dan mulialah nama-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu telah berada dalam hati kami masing-masing. Biarlah pada saat ini sekali lagi mengajar setiap kami. Makasih Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, hari ini saya mengajak kita melihat satu bagian dari 2 Raja-Raja pasal 2. 2 Raja-Raja pasal 2. Dua Raja-Raja pasal 2. Dua Raja-Raja pasal 2 dengan judul Elisa menyehatkan air di Yeriko. Kita akan baca beberapa bagian di dalam ayat-ayat ini. Yang pria silakan baca ayat 13 sampai 18. Kemudian saya akan membaca ayat 19 sampai 22. Lalu yang wanita nanti membaca ayat 23 sampai dengan 25. Ya, dimulai dengan yang pria membaca ayat 13 sampai 18. 1, 2, 3. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah jatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu, jangan-jangan ia diangkat oleh Roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang.
Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Ayat 19, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggang baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka, dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Silakan yang wanita melanjutkan ayat 23, 2, 3. Elisa pergi ke sana, ke Betel. Sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemooh dia serta berseru kepadanya, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang dan melihat, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita akan melihat secara khusus 19 sampai 22. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, bagian ini adalah kejadian-kejadian barusan Elia dijemput naik ke langit atau naik surga. Nah, kemudian di sana kelihatannya banyak orang di situ, yaitu para disebut juga rombongan nabi. Tampaknya mereka masih bingung-bingung seperti apa gitu. Ya. Apakah dijemput naik ke surga atau jangan-jangan malah dilemparkan kemana-mana, ke gunung, ke lembah. Maka mereka minta izin kepada Elisa, utus orang-orang ini. Dan sebenarnya Elisa melarang, tidak perlu. Tapi mereka terus mendesak, akhirnya dikatakan pergilah. Mereka bekerja susah payah cari sana cari sini, gunung lembah 3 hari, tidak ada hasilnya. Artinya mereka sudah tuntas bahwa Elia dibawa kereta naik ke langit, naik ke surga. Dan mereka sekarang akan berpusat pada Elisa. Nah, apa yang dilakukan pertama kali setelah Elia naik ke surga adalah bahwa Elisa memukul sungai Yordan dan airnya terbelah dan dia menyeberang di tempat yang kering. Maka sampailah kita di ayat 19 sampai 22. Dia masih ada di Yeriko. Dan di sana ada namanya rombongan nabi. Jadi pada waktu itu sudah ada cikal bakal sekolah kitab, sekolah teologia atau seminari. Ini menarik sebenarnya untuk diteliti lebih jauh dalam banyak pasal-pasal di bagian ini. Cikal bakal seminari yaitu sekolah kenabian pada waktu itu. Ada 3 tempat pusat mereka pada waktu itu. Gilgal, Betel, Yeriko. 3 tempat ini ada semacam sekolah Alkitab, sekolah teologia, atau seminari. Nah, kejadian ini berlangsung di Yeriko. Para nabi di Yeriko, penduduk kota itu, mereka berkata pada Elisa, "Coba lihat, kota ini letaknya baik, seperti yang Tuanku lihat. Tapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Nah, bagian ini agak sedikit rumit, yaitu pada kata-kata keguguran bayi. Sebagian terjemahan betul-betul menerjemahkannya sebagai keguguran bayi. Dalam arti, ya kita pahamin, orang wanita sudah hamil, kemudian tidak berkembang dengan baik, lalu keguguran.
oleh karena kondisi di sana, kondisi alam di sana. Tapi terjemahan lain menerjemahkannya seperti ini. Tanah itu tidak produktif. Ya, tanah itu tidak produktif atau tandus. Jadi paling tidak ada dua model pemahaman terhadap ayat tersebut atau terhadap kondisi di Yeriko. Jadi tampaknya entahkah betul-betul keguguran bayi atau persoalan tanahnya tidak produktif. Yang jelas adalah di sana ada persoalan berkaitan dengan air di Yeriko. Lalu Elia berkata, ya ambil pinggang baru, taruh garam di dalamnya. Terus mereka bawa pergi ke sumber mata air di kota Yeriko itu, ditaruh ke sana. Lalu Elisa berkata, hari ini sesuai dengan firman Tuhan, air ini telah disehatkan. Ya. Dan mulai waktu itu dan seterusnya sampai dengan kitab ini dicatat, tidak ada lagi persoalan berkaitan dengan keguguran bayi ataupun tanah yang tidak produktif. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, banyak hal yang menarik di sini bisa dipikirkan. Ya. Walaupun kita tidak akan pikirkan semuanya. Bagaimana persoalan mukjizat dengan ilmu pengetahuan, ya. Mukjizat dengan hukum-hukum kimia, ya. Mukjizat dengan alam dan seterusnya. Bagaimana kondisi sekolah Alkitab, sekolah teologi atau STT pada zaman itu yang ada rombongan-rombongan nabinya. Nah, hari ini kita hanya akan melihat, saya hanya akan mengajak kita melihat di ayat 19. Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti Tuhan kulihat. Tapi airnya tidak baik dan negeri ini sering ada keguguran bayi atau tanahnya tidak produktif. Apa maksud perkataan dari penduduk di Yeriko? Apa maksud perkataan dari penduduk di Yeriko yang disampaikan mereka kepada Elisa? Coba lihat, letaknya kota ini baik seperti Tuhan kulihat. Tapi airnya tidak baik. Dan negeri ini sering ada keguguran bayi. Apa maksud perkataan ini? Kalau di Indonesia, saya menyebut ayat 19 ini adalah kata-kata yang dikeluarkan oleh orang-orang di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ya. Orang-orang Jawa di Jawa Tengah dan orang-orang Sunda di Jawa Barat. Mereka pakai model pembicaraan seperti ini. Lihat, kota ini baik letaknya. Seperti yang Tuhan kulihat. Tapi airnya tidak baik. Dan sering ada keguguran bayi atau tanahnya tidak produktif. Perkataan ini kalau mau diekspresikan oleh orang Jawa Timur atau oleh orang di Sumatera Utara, maka kalimatnya akan beda. Ya. Maka orang-orang di Sumatera Utara dan di Jawa Timur akan berkata seperti ini. Kota ini susah, ada persoalan dengan airnya. Coba Bapak Elisa cari jalan keluar. Coba Bapak Elisa cari jalan keluar, atasin masalah ini. Begitu kira-kira ekspresi bila kita mau memakai cara berbicara, cara ekspresi orang-orang di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Jadi sebenarnya penduduk kota Yeriko menyampaikan kepada Elisa hal tersebut. Harapan mereka adalah supaya Elisa berbuat sesuatu mengatasi masalah air di sana. Itu yang mau mereka sampaikan. Dan Elisa tahu betul maksud yang terdalam dari kalimat itu sehingga dia tidak lagi bicara macam-macam. Dia katakan, ambil pinggan yang baru, taruh garam di dalamnya. Lalu mereka bersama-sama pergi ke sumber mata air. Garam dituangkan ke sana
Dan mulai hari itu dikatakan, mulai hari ini Tuhan telah menyehatkan air ini. Mulai hari ini Tuhan telah menyehatkan air ini. Kembali lagi, persoalan ini juga tidak sederhana kalau kita bicara tentang mukjizat dan ilmu kimia. Di lain waktu ada kesempatan kita akan bicarakan hal itu. Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti Tuhan kulihat. Tapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada kuburan bayi atau tanah tidak produktif. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, Elisa berbuat sesuatu dan Elisa menyelesaikan masalah di sana dan menyehatkan air di sana. Jadi sejak hari itu Yeriko persoalannya berkaitan dengan air tuntas. Kalau kita mau kembali pada kisah-kisah di zaman Yosua dan zaman Ahab, maka kondisinya akan sedikit lebih runyam. Jadi ketika orang Israel di bawah pimpinan Yosua selesai menaklukkan kota Yeriko itu, ada perkataan seperti ini, saya bacakan aja. Pada waktu itu, bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayar nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Dan setelah waktu terus berlangsung, kota itu hancur sampai pada zaman Ahab. Maka pada zaman Ahab ada catatan seperti ini. Pada zamannya itu, Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko. Dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung, ia meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu, ia masang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Yosua bin Nun. Jadi persoalan di sana tidak sederhana. Persoalan di sana sudah berlangsung lama, bisa di atas 50 tahun. Kota itu ternyata belakangan hari kembali dibangun. Dan kota itu sudah menjadi kota yang terkutuk. Kondisi tanah tidak produktif dan bahkan dikatakan keguguran bayi. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, Elisa memulihkan kutuk atas kota tersebut. Allah masih berbelas kasihan, mau memakai Elisa, mendengarkan Elisa, dan memulihkan kota yang terkutuk itu. Dan airnya mulai hari itu menjadi sehat kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, kalau begitu apa yang bisa kita pelajarin dari 2 Raja-Raja 2 ayat 19? Kita lihat di sini, Elisa mengerti keadaan mereka. Elisa mengerti kesulitan di sana. Elisa mengerti masalah di sana. Dan Elisa melihat Tuhan berkenan berbuat sesuatu untuk memulihkan kota itu dari masa lalu yang terkutuk. Nah, saudara-saudaraku sekalian, suatu hari kelak engkau melayani di gereja, engkau melayani di sekolah, ataupun lembaga-lembaga lainnya. Engkau pun perlu mengerti situasi dan kondisi di sana. Mengerti, memahami situasi lingkungan di sana. Mengerti dan memahami situasi desa di sana, atau mengerti dan memahami situasi kota di sana.
ada jemaatmu yang engkau pimpin, dan ada masyarakat sekitar di sana yang sedikit banyak berkaitan dengan keberadaan gereja atau lembagamu di sana. Di mana apabila kita jeli dan kita peduli, maka mungkin Tuhan bisa memakai kita untuk mendeteksi persoalan-persoalan di sana. Entahkah itu persoalan kesehatan masyarakat, kesehatan jemaat, entahkah itu persoalan kesehatan tanah, kesehatan lingkungan, kesehatan sekitar, kesehatan sosial, penyakit sosial, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita jeli, kalau kita peduli, semoga Tuhan juga memakai engkau berbuat sesuatu, berbenah atas tempat itu, atas masyarakat di sana, atas kota, atas desa itu. Tidak harus kita yang menjadi pelaksananya, tapi paling tidak kita harus terlebih dahulu punya kepekaan akan adanya persoalan itu. Dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan bisa memakai engkau, dan Tuhan berkenan, Tuhan juga bisa memakai orang lain, siapapun di sana. Tapi paling tidak harus engkau punya kesadaran akan persoalan itu. Tidak ada kesadaran akan persoalan itu, tidak akan pernah ada perbaikan. Tidak tahu mereka akan kondisi air di Yeriko juga tidak akan pernah disehatkan. Atau terjadi adalah hal yang salah. Ya. Kalau kita tidak tahu masalah sebenarnya, kita mencari jalan keluar, itu namanya memberikan obat yang salah kepada penyakit tertentu. Tidak menyelesaikan masalah. Baliknya seringkali adalah memperkeruh suasana. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita melihat seorang Elisa. Baru di awal dia melanjutkan kenabian dari Elia. Elisa baru di langkah-langkah awal melanjutkan kenabian dari Elia. Elisa peduli dan Elisa mencari jalan keluar, dia berbuat sesuatu. Dan Tuhan berkenan memakai dia menyelesaikan persoalan yang menimpa penduduk di Yeriko. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kalau kita melihat orang seperti Tri Risma atau kita melihat orang seperti Jokowi, apa sih yang hebatnya gitu? Ya, banyak hal kita bisa selidiki, banyak hal kita bisa bahas. Tapi ada satu hal yang sangat sederhana yang sering mereka kerjakan, yaitu belusukan. Namanya turba, ya, melihat kondisi real di lapangan. Nah, berbeda dengan model seperti Tri Risma maupun Jokowi. Dia mau melihat kondisi yang real, yang sesungguhnya. Entah bagus, entah jelek, kondisi yang real harus dipahami dulu. Bukan soal dipoles-poles. Nanti baru dicari jalan keluarnya. Dan belum tentu mereka sendiri yang mampu menyelesaikannya, bisa aja orang lain yang bisa menyelesaikannya. Tapi paling tidak kita bisa melihat kondisi real dipahamin, baru memungkinkan mencari jalan keluar. Dan itulah yang terjadi, salah satu contoh pada Gang Doli. Di Surabaya ada Gang Doli, didirikan oleh emak-emak orang Belanda namanya Mama Doli. Dan daerah itu menjadi pusat pelacuran terkenal di Surabaya, bahkan satu Asia Tenggara. Tidak ada orang yang tidak tahu daerah itu, apalagi pria-pria hidung belang. Sangat terkenal Gang Doli. Sampai dengan tahun 2014, maka bulan Juli tempat itu mulai dibenahi. Masyarakat di sana
dilatih mengerjakan ini, mengerjakan itu. Kemudian di situ muncul berbagai macam UKM, buat sepatu, percetakan, kuliner, makanan, minuman. Dan hari ini kondisi Gang Doli sudah berubah sekitar 90-95%. Kalau sampai hari ini masih ada di sana 1-2 rumah bordir, itu hanya diselenggarakan dengan cara yang tersembunyi. Tapi kondisi di sana sudah 90-95% berubah. Ada pembenahan di sana. Ada orang yang peduli dan ada orang yang bergerak, bahkan tidak satu orang yang bergerak, ada banyak pihak yang terlibat dan menyelesaikan persoalan di sana. Biarlah hari ini kita belajar dari Elisa. Biarlah kita belajar dimanapun nanti engkau berada. Engkau harus peduli, mengenal kondisi real, dan jika Tuhan berkenan, Tuhan memakai engkau. Tuhan berkenan pakai orang lain, Tuhan memakai orang lain, dan membawa berkat bagi desa itu, bagi kota itu, bagi tempat itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh melihat dari seorang Elisa. Pujilah dan mulialah nama-Mu Tuhan. Kami hidup zaman kami sekarang ini, kami hidup di Indonesia, biar Tuhan juga pimpin pakai kami dalam kehidupan kami masing-masing. Nantinya dimanapun kami berada, di gereja sana, di kota sana, di desa sana, biar Tuhan pimpin pakai setiap kami. Pujilah Tuhan dan mulialah nama-Mu. Di nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.